Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari kemarin. Ini adik-adik ini sudah melanjutkan dengan kata per kata di dalam arti dalam surat. Sehingga dia tergambar di otaknya itu tulisannya dan artinya. Dia menggambarkan berupa kata benda, kata sifat yang dinisbatkan kepada orang ataupun hewan ataupun apa. Sehingga itu membawa cerita, dan sama akhirnya mereka mengartikan kata per kata dengan cerita yang mereka gambarkan, akhirnya semuanya sama, dan cerita itulah yang akan masuk ke dalam hati, direkam oleh otak, masuk ke dalam hati, sehingga betul-betul orang yang menggunakan metode ini akan mewarnai hidupnya, karena di sana ada haram dan halal, di sana ada baik dan tidak. Hanya hati memilih yang baik atau yang tidak. Ini akan tergambar karena proses dari gambaran yang terdata di dalam otak, yang akan membawa pengaruh kepada orang yang belajar ini perilaku, sehingga perilakunya akan lebih baik karena dia sudah memahami arti kata per kata dan diceritakan di dalam sang otak. Ini sekarang dimulai dari Ajeng. Ini surat Atin, terus diani dengan si bintang surat Afil ya. Terus Farah ini surat Al-Humazah. Terus Fatin Al-Alaq. Ini mereka akan tahu kata per kata, bahkan dia bisa bercerita karena dia bisa membaca kata per kata di otaknya, terus dia bisa mengasosiasikan dari makna arti dari kata itu. Monggo Pak Didi dilanjutkan kepada yang lain supaya mereka tahu. Silakan dimulai dari si siapa? Ajeng. Ajeng ya. Ajeng. Sudah ditanya-tanya Pak Didi seperti apa? Ya, Ajeng mulai. Watini itu demi buah tin, zaitun demi buah zaitun, batu risini dan demi gunung di Tursinai, gunung Tursinai, wahadal baladil amin dan demi kota Mekah yang aman. Laqad khalaqnal, maka Allah telah menciptakan insan manusia di ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian nahu, Allah kembalikan mereka asfala safilin, ke tempat yang paling rendah atau ke derajat yang paling rendah. Illa, kecuali ladina amanu, untuk orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, yang telah mengajarkan kebajikan atau kebaikan, falahum, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak akan pernah terputus atau pahala yang terus menerus. Fama yukadzibuka, apakah kamu manusia masih mau mendustakan Tuhanmu setelah bidin, hari pembalasan itu tiba. Alaihissallahu, bukankah Allah itu bi ahkamil hakimin, Tuhan yang maha adil atau hakim yang paling adil. Oke, ceritakan dari arti perkata sampai cerita di dalam otakmu, gambarnya seperti apa? Ceritakan. Yang saya gambarkan tentang buah atin itu buah yang saya gambarkan itu seperti buah delima, cuma kulitnya itu yang lebih gelap, terus zaitun seperti buah zaitun, seperti buah anggur. Terus gunung Tursinai, seperti gunung pada umumnya tapi lebih gersang, lebih panas. Terus kota Mekah, seperti kota Mekah. Terus seperti orang beriman itu seperti orang yang selalu mengerjakan sholat, haji. Terus hari pembalasan itu seperti hari akhir. Kemudian mendustakan Tuhanmu itu seperti orang yang tidak pernah melaksanakan kewajibannya, seperti tidak pernah sholat atau berbuat mabuk-mabukan. Terus kemudian bukankah Allah itu Tuhan paling adil? Allah itu paling adil. Seperti untuk
membalas perbuatan umatnya yang berbuat baik dan berbuat buruk itu Allah itu sangat adil. Oke. Tergambar ya dalam utama sampai betul-betul terlihat ya. Ayat per ayat juga terlihat ya. Iya. Oke, sekarang lanjutkan Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam, tidakkah taro kamu perhatikan kaifa bagaimana fa'ala berbuat Rabbumu atau Tuhanmu bi ashabi terhadap pasukan fil gajah. Alam, tidakkah yaj'al dia jadikan kaidahum ibu daya mereka fi tadlil bahkan disia-siakan. Wa arsala dia mengirimkan alaihim atas mereka tayran burung ababil gunung-gunung tarmihim melempari mereka bihijaroti dengan batu min sijil dari tanah yang terbakar. Faja'alahum dia menjadikan mereka ha'asfi seperti daun makul yang dimakan ulat. Oke, ceritakan seperti apa cerita dalam otakmu. Jadi untuk cerita dari surat Al-Fil itu bahwa Allah itu telah bertindak dengan mengirimkan pasukan bergajah untuk melawan burung ababil. Balik tuh. Ababil yang mau melawan gajah itu. Iya. Gimana? Coba kamu lihat, gambarkan. Yaitu mengirimkan burung ababil untuk melawan pasukan bergajah dengan melempari batu dari tanah yang terbakar, sehingga pasukan bergajah itu seperti daun yang dimakan ulat. Kenapa burung gajah itu mau mendekati Ka'bah? Untuk menghancurkan Ka'bah. Tergambar ya. Katanya tertulis di otak kamu, terus artinya tahu, Ya. terus gambarnya tahu gitu ya. Betul ya ini ya? Ya. Yakin? Yakin. Enggak bohong demi Allah. Ya. Demi Allah. Ya. Demi Allah. Ya. Ngomong demi Allah kan? Demi Allah. Oke. Sekarang Farah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun celakalah likulli humazatin bagi setiap pengumpat lumazah dan pencela. Alladzi yang jama'a mengumpulkan malahu harta afladah mengumpulkannya Enggak, ayo. Lanjutkan kalau sudah terlihat, lanjutkan berikutnya. lanjut ya. Ya. Yahsabu dia mengira anak Yahsabu dia mengira anak amalahu Yahsabu dia mengira anak bahwasanya malahu hartanya afladah mengkekalkannya. Kala sekali-kali tidak, layumba dan sungguh mereka akan dilemparkan nafil hutomah ke dalam hutomah. Wama dan apakah adroka kamu tahu hutomah, apakah hutomah itu? Narullah api Allah al-muqaddah yang dinyalakan, alati yang tatroli'u membakar sampai afidah hati. Innaha sesungguhnya ia api alaihim atas mereka musodah ditutup rapat. Apa sih rapat? Fi amadim Yang jerune dalamnya. di sungguh mereka akan diikat pada tiang-tiang umat dadah yang panjang, yang tinggi, yang panjang. Oke, sekarang ceritakan seperti apa di cerita kamu. Jadi orang yang suka mengumpat sama yang suka mencela orang lain akan dimasukkan ke neraka hutomah. Nah, yang baiknya gimana? Yang baiknya yang Kan itu ada dua.
Yang satu baik, yang satu buruk. Gambarannya seperti apa di otak kamu? Ya yang suka mesum, terus ngejek orang lain, Ya, terus itu bakal masuk ke neraka utamanya Allah. Terus di sini juga dikasih tahu kalau misalkan harta kita itu nggak kekal, punyanya Allah, jadi nggak selamanya punya kita. Gitu. Oke. Sekarang terlihat ya, apa kata per kata sudah terlihat ya, walaupun dalam proses pembelajaran. Oke, pembelajaran ini nanti dilanjutkan sampai juz 30 harus bisa semua, sampai tergambar semuanya, sehingga nanti pindah ke Al-Quran itu akan nyaman. Oke, sekarang Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah, bismi, dengan nama Rabbuka, Rabbmu, khalaqo, yang menciptakan, khalaqo, dia menciptakan, al-insan, manusia, min alaqo, dari segumpal darah. Iqra, bacalah, dan Tuhanmu Al-Akram, yang sangat mulia, Al-Ladzi, yang alama, mengajarkan, bil qalam, dengan pena, Alama, dia mengajarkan, insan, manusia, malah apa yang apa yang tidak dia ketahui. Kala, sekali-kali tidak, sungguh, yang sana manusia layak untuk melampaui batas. Karena ro'ahu, ia melihat musta'na, yang serba cukup. Inna, sungguh, ila rabbika, kepada Tuhanmu, ruja'a, kembali. Aro'aita, apakah kamu melihat, alladzi, orang-orang yang melarang abdan, hamba Muhammad, ketika sholat. Oke, sekarang yang tergambar apa sih? Kamu kan merem aja itu. Kelihatan apa itu? Kelihatan itu artinya. Yang kamu asosiasikan gambar itu ya, arti dan gambar. Coba kamu ngomong serius, seperti apa? Gambarkan seperti yang kamu merem itu apa itu? Kenapa kamu merem itu? Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Terus Allah mengajarkan manusia dari yang nggak tahu apa-apa jadi tahu. Terus manusianya tapi kayak melampaui batas gitu. Melampaui batas ya, seolah-olah sudah tahu segala-galanya ya. Itu memang terbayang kata per kata ya. Terus cerita itu terbayang betul ya. Oke. Ini sahabat Hobi dan Marolis. Kita ajarkan kepada anak itu untuk membuat kamus di dalam otaknya. Kenapa saya menggunakan Al-Quran? Karena Al-Quran di dalam surat Qamar itu ayat 17 diberi kemudahan sebagai jembatan. Karena perkata, dia bisa menuliskan di dalam otaknya perkata itu dan artinya. Dia mengilustrasikan arti itu bisa yang dinisbatkan kepada manusia orang sombong, congkak, sehingga tahu artinya itu tertulis di situ dengan sifatnya sekalian. Kalau kata benda dimunculkan, benda atin itu Gunung Tursina, itu dimunculkan gambar. Kalau sifat dinisbatkan kepada orang kah, kepada benda kah, kepada apa? Nah, sehingga anak ini betul-betul per arti kata itu akan memahami dan dia bisa menggambarkan cerita yang akan melekat di dalam hati.
Mungkin itu ini kita akan sampai khatam juz 30, karena jembatan juz 30 ini untuk ke Al-Quran, dan juz 30 ini untuk nanti akan menggambarkan adjektif dari bahasa Inggris seperti soon, segera, small. Itu nanti tulisan itu akan bisa mengikuti gambar, karena sudah terbiasa melakukan ilustrasi kata per kata dalam Al-Quran, sehingga otak kita itu melebihi komputer itu benar. Jadi nanti anak ini akan membuat file bau, rasa, suara, gerak dan sebagainya. Ada folder, ada subfile, terus ada subfile, sehingga anak-anak ini tidak akan pernah melupakan gambaran. Setiap kali dibaca akan melekat dan akan mempengaruhi perilaku. Ingat, kumpul wong soleh akan jadi soleh karena gambaran. Kumpul pemabuk karena gambaran dalam otak. Ini anak sudah menggambarkan di dalam otaknya, artinya digambarkan, sehingga akan membawa dampak perilaku soleh solehah. Ini yang kami pesankan. Monggo kita belajar. Siapapun ini teknologi ini kami akan berikan. Silakan hubungi kami untuk metode ini bisa kami berikan dan kami ajarkan. Mungkin itu dari kami. Moga-moga ini bisa bermakna pada muslim semuanya ataupun masyarakat, karena ini bukan hanya dikhususkan untuk Al-Quran tapi juga untuk sains. Demikian sore ini, moga-moga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.